Jadi seperti ini teman-teman, kalau masih musim trek itu di tempat saya ya, misalnya kan, jadi buahnya itu masih pada yang umur segini-segini ukurannya teman-teman, bisa dilihat tuh ya, tuh. Jadi kalau masih musim trek itu buahnya masih segini, jadi masih nunggu agak lama buahnya ini bisa matang teman-teman ya. Maka dari itu sekarang memang lagi musim-musimnya musim trek, sehingga buah yang matangnya tuh kurang teman-teman ya, ataupun nggak ada. Yang biasanya bisa dapat 1 ton 2 ton gitu, sekarang susah ya, cuman dapat sedikit. Seperti itu teman-teman ya, buahnya tuh masih kecil-kecil, masih baru banyak yang tumbuh-tumbuh seperti ini teman-teman ya, tuh baru banyak yang tumbuh-tumbuh tuh. Jadi ya itu tadi, hasil panen sawitnya pun ya cuman sedikit, masih tahap buahnya masih baru tumbuh seperti itu ya, bisa dilihat tuh. Jadi banyak yang masih kecil-kecil buahnya. Biasanya hal ini terjadi selama 3 bulan. Jadi kita selama 3 bulan itu harus puasa ya. Puasa dalam artian ya kita harus menahan untuk menghemat uang ya, karena hasil panen sawit kita menurun akibat buah trek ya. Tuh kan, jadi buahnya itu masih segini-segini teman-teman ya. Tuh. Tuh. Jadi masih perlu waktu, butuh waktu lama ya kita untuk menunggu buah-buahnya itu bisa menjadi matang, ataupun buahnya bisa menjadi merah-merah ya, dan bisa dipanen teman-teman ya. Oke, seperti itu. Jadi masih kecil-kecil, buahnya masih muda. Kita harus bersabar untuk menunggu sawitnya menjadi besar dan matang. Ini kan baru mulai tumbuh, baru mulai buahnya masih kecil-kecil ya. Tuh. Mungkin karena efek ini ya juga teman-teman ya, dampak dari pruningnya ini kurang, ini juga pemruningannya masih kurang benar ya, karena ini masih banyak yang belum dipotongin ini teman-teman ya tuh. Jadi lambat, atau buahnya tuh banyak yang ini buahnya masih banyak yang belum banyak tumbuh bunganya, buahnya nih. Jadi seperti ini teman-teman ya, ini lokasi kebun sawit saya ini memang tidak rata semuanya, ini agak menurun itunya, lokasinya ya. Jadi tapi masih bersih teman-teman ya, masih dibilang kategori bersih karena bisa dilihat ya, semak belukannya masih sedikit ya. Ini harusnya udah dipruning, ini belum dipruning, ini harus dikurangi supaya nanti buahnya bisa menjadi besar ataupun menjadi gede-gede dan tidak mudah terjepit ya, seperti ini. Jadi manfaat dari proses pemruningan itu yaitu tadi teman-teman, supaya buahnya bisa besar, kemudian banyak buah atau bunganya ya, karena nanti asupan makanannya itu bisa ke bagian buah ya, tidak ke pelepahnya lagi ya. Ini jadi calon-calon buahnya sih sudah mulai banyak. Seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat tuh.
nggak ada di pruning teman-teman, nggak di pruning. Saya itu bukannya malas pruning, tapi bawa ininya. Ini harusnya udah di pruning teman-teman, soalnya ini udah lebih dari 2 ya, ini udah 3 pelepahnya. Jadi kalau nggak di pruning nanti buahnya kecil-kecil dan banyak terjepit ya. Ini harusnya udah di pruning, bisa dilihat ya, udah gondrong tuh, buahnya di atasnya banyak, tapi belum di pruning. Saya tuh mau pruning tapi bawa dodosnya itu yang kerepotan teman-teman ya, kerepotan karena dodosnya itu saya tinggal di kebun yang satu lagi, dan jarak dari kebun satu ke sini tuh kira-kira ada kurang lebih setengah jam lah, setengah jaman ya, kurang lebih setengah jam, dan melewati pedesaan penduduk ya, kemudian melewati jalan raya ya, banyak kendaraan mobil lewat. Jadi itu takut kenapa, soalnya kita dodos itu kan panjang gagangnya ya, jadi ya itu tadi, kalau gagangnya panjang takut nanti mengenai orang ataupun kendaraan-kendaraan yang berpapasan dengan kita. Oke, seperti ini ya. Ini kebun sawit saya ini rata-rata umurnya masih 4 tahun, masih 4 tahun, jadi masih belum melewati panen raya ataupun belum melewati masa buah agung ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat teman-teman, di atas itu buahnya ya. Jadi masih banyak yang masih muda buahnya ya. Ini kebun ini berada di tangan saya tuh baru sekitar 1,5 tahun lah, kurang lebih 1,5 tahun ya. Jadi saya beli masih 1,5 tahun ini ya. Kemudian dengan harga 145 juta waktu saya beli dulu. Lokasinya ya seperti itu tadi ini ya. Luasnya kurang lebih adalah 1 hektar ya, 1 hektar lebih dikit. Kalau di sertifikatnya itu enggak ada 1 hektar, tapi kalau diukur secara luas itu ada 1 hektar ya. Namanya juga perkiraan tanah itu kan cuman dikira-kira saja waktu pengukurannya. Jadi ditembak 3/4 ya, padahal lebih dari 1 hektar. Oke, karena tahu sendiri lokasinya itu ke sana menurun ke tebing-tebing ya. Jadi ya itu tadi bisa banyak ditanamin tanaman sawitnya teman-teman. Oke, jadi ini sekarang saya masih menunggu pembeli buah sawitnya ya untuk datang ke sini ya. Sambil bersantai dulu sambil nggak bawa dodos ya. Kalau bawa dodos bisa langsung pruning ya, kan nggak bawa dodos. Oke, jadi mungkin saya untuk share pada video kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channelnya Tukang Sawit. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi kehidupan buat teman-teman semua sesama petani sawit ataupun tukang sawit. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam tandan berduri.